Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Sahabat-sahabat semua, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa timnas sepak bola Indonesia, waktu dulu selalu direndahkan dan dicemoohkan orang-orang Malaysia. Sewaktu timnas Malaysia berjaya, mereka sombongnya luar biasa. Indonesia pernah mengundang timnas Malaysia untuk bertanding persahabatan atau pertandingan uji coba. Tapi sayang, waktu itu Malaysia menolak dan berkata tidak bisa, karena timnas Indonesia sangat buruk dan bukan level kita, ujarnya. Dan timnas Malaysia malah memilih negara-negara lain di ASEAN untuk bertanding sebagai pertandingan percobaan. Sungguh menyakitkan memang. Tapi itu kenyataan yang harus diterima timnas Indonesia waktu itu. Tapi sekarang lain lagi ceritanya, keadaan berbalik 120 derajat. Kemajuan timnas Indonesia sekarang ini jauh meninggalkan timnas Malaysia. Bahkan timnas Indonesia lah satu-satunya di ASEAN yang lolos ke Piala Dunia 2026, dan sekarang orang Malaysia bilang, Indonesia satu-satunya penyelamat muka ASEAN. Dan setelah timnas Indonesia naik level, Malaysia sempat mengundang Indonesia untuk bermain sepak bola percobaan. Tapi Indonesia menolaknya, bahkan bukan Indonesia saja yang menolak bermain dengan Malaysia. Bahkan beberapa negara di ASEAN menolak bermain dengan Malaysia. Apakah yang menimpa Malaysia saat ini nasib buruk, atau karma? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kita sebagai warga negara Indonesia, harus menganut ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Kalau kita sedang naik daun, atau lagi berada di atas orang lain, kita harus rendah hati, jangan angkuh dan sombong, kalau tidak ingin ditimpa seperti yang menimpa negara tetangga. Nah, berikut beberapa cuplikan video tentang pernyataan tersebut. Tak lepas kan, kita ucapkan tahniah jugalah kepada jiran-jiran kita macam Indon dah layak. Lah ni kalau hampa nak tahu, Indonesia adalah satu-satunya pasukan daripada Asia Tenggara yang layak ke round ketiga. So kita kutuk pun kutuk, kita syok pun syok. Kita bermusuh, kita bukan bermusuh lah dengan mereka. Kita berkawan, kita bergurau. Kita bergurau macam mana pun, kita still ucapkan tahniah kepada pasukan bola sepak Indonesia sebalik ke pusingan ketiga. Dulu AJ Indonesia buat perlawanan persahabatan dengan Argentina. Kononnya buang masa, rugikan poin ranking FIFA. Nah sekarang, ternyata perlawanan tersebut bernilai tinggi untuk prestasi Indonesia pada hari ini. Saya yakin semua orang perasan yang bola sepak Indonesia sangat menggila. Setiap pertandingan, mereka akan cipta kejutan dan pencapaian mereka juga luar biasa. Saya tak tahu nak kata apa dah. Dan tak perlu nak ulas apa dah sebab semua itu terlalu gempak, selalu hebat. Apa pun saya berharap agar Indonesia dapat masuk ke Piala Dunia buat kali keduanya dalam sejarah. Tak perlu nak sedih sebab ini merupakan antara pencapaian terbaik pasukan kita. Ya, apa pula kata korang? Tuliskan dalam ruangan komen, jangan lupa repost dan follow sekali. Seperti inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia di grup yang mudah. Nasib baik saja orang dapat grup mudah, dengan Irak pun asyik kena belasah. Kalau satu tim dari Sentral Asia ada dalam grup itu, Konoha takkan layak punya. Boleh dikatakan Malaysia berada dalam grup yang sukar, tetapi dapat tempat ketiga sudah bersyukur. Selain Irak melawan Pinai dengan Vietnam, sudah macam Piala AFF, bolehlah. Indonesia banyak advantage, yang kuat di situ pun cuma Irak. Vietnam pun tak perform. Filipina turn off terus. Lainlah grup Malaysia. Tapi alhamdulillah kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia bakal jadi lumbungkul, layak tapi kena bantai ranking jatuh. Masuk Piala Asia autentik. Malaysia Piala Asia kena playoff dulu. Indonesia tak power pun, lebih kepada nasib baik. Sebab grup senang macam level Piala Suzuki saja. Sebab krisis dalam tim Vietnam, Filipina pun lemah. Beruntung dapat 3 tim ASEAN dalam satu grup. Grup paling senang dah macam grup Sukansi atau SEA Games. Tahniah Indonesia, tapi kalau kalah nanti di pusingan seterusnya,
hati-hati pemisah nanti ranking itu akan menjunam ke bawah. Rezeki Indonesia di grup tim ASEAN yang levelnya sama, cuma kualitas Indonesia sedikit lebih baik, dapat layak otomatis ke Piala Asia. Cuma aku nak tengok pada kelayakan posisi ketiga nanti, boleh memberi saingan atau menjadi skuad pelasahan. Tania, Netherlands cawangan Asia Tenggara. Untunglah grup dia tim-tim ASEAN saja, grup Malaysia susah nak ramal. Tania, Indonesia pandai cari player kacukan, Malaysia pandai cari tapi cari yang salah. So rakyat Malaysia ku janganlah konohakan mereka sudah jauh dengan kita. Lawan dua tim Asia Tenggara juga yang kuat Irak saja, memanglah boleh lepas. Tambah-tambah Vietnam tengah drop. Koyak Indonesia komen macam ni, round 3 mesti kena bantai. Grup mudah bolehlah. Tania Indonesia asal bukan Vietnam. Itu sudah diduga Indonesia, lagi pun 3 negara AFF, satu saja dari Arab. Beda dengan Malaysia, 4 negara perlainan dalam satu grup. Tania Harimau Malaya, dan buat yang terbaik. Sedih FIFA World Cup 2026 ada 48 tim. Malaysia awal-awal sudah out, tak lepas ke round 3. Tania Indonesia Harimau Malaya boleh sambung main loto-loto. Indonesia dan Malaysia sama-sama 10 poin. Kira level sama kuat. Cuman tak ada keberuntungan bagi Harimau Malaya. Indonesia banyak pemain warisan yang muda kena call up, tapi Malaysia ini entahlah tetap sama dari dulu. Tak apalah rezeki negara dia kali ini. Padu Indonesia, Malaysia lambat lagi nak capai level Indonesia. Belanda Asia menang. Jiran yang selalu kita cemooh kini dah layak ke pusingan ketiga. Lalu kita, manakala Malaysia layak ke Piala Kampung. Macam manalah boleh grup sekali, Vietnam dengan Filipina sama-sama Asia Tenggara. Peluang menang lebih cerah sebab ranking saja. Tapi kita kena respect juga dengan Indonesia, sebab Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia pertama yang dapat main di Piala Dunia dekat Prancis 1938. Lawannya level ASEAN bolehlah, nasib saja. Indonesia terbaik buat masa ini di rantau ASEAN. Indonesia lolos karena modal lawan Vietnam saja. Kumpulan mudah, 3 tim ASEAN dengan 10 poin. Malaysia tak layak, tak apa, banyak tok Arab di posisi ketiga. Itu biar Indo juga merasakan lawan tok Arab semua. Selalu saja Malaysia yang kena lawan tok Arab. John Wick alias Nathan Choi An main pula memang menanglah. Terus maju Konoha bagi orang tahu Asia itu dekat Indonesia. Vietnam sudah selevel Malaysia sejak tukar pot. Terima saja kekalahan, buat apa nak harap-harap orang. Biarlah kita bagi ke World Cup bila kita betul-betul layak. Okey, round 2 World Cup qualifier baru sahaja habis dan ada 18 negara Asia yang layak ke pusingan seterusnya. Salah satunya adalah Indonesia. Palestin pun layak juga tau. So, untuk fans-fans Indonesia yang tak tahu pasal next round ni, macam mana nak layak ke Piala Dunia, aku akan explain dekat korang. So, 18 negara tadi akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Dan juara dan juga naik juara 3 kumpulan tersebut akan bermain dekat World Cup tahun 2026. Kalau Indonesia tiba-tiba jadi naik juara grup ataupun juara grup, diorang akan main World Cup guys tahun 2026. Tapi kalau tak dapat juara dengan naik juara, tapi boleh dapat tempat ketiga dan juga tempat keempat, masih ada peluang nak main World Cup. Cuma akan pergi ke round yang keempat. So, dekat round keempat ni hanya ada 2 grup sahaja, grup A dan juga grup B. Dan juara setiap grup tersebut akan juga layak ke
ke World Cup tahun 2026. Naik juara akan pergi ke round yang kelima. So, misi Indonesia untuk main World Cup tahun 2026 adalah cuba sekurang-kurangnya finish paling kurang tempat keempat. Okey, tempat keempat ni masih ada peluang. Tapi yang paling baik tempat kedua dengan tempat pertama. Confirm main World Cup, confirm mendonia. Sahabat-sahabat semua, itulah beberapa pendapat dari orang Malaysia tentang sepak bola 2024. Dan juga beberapa komentar orang Malaysia yang masih belum terima kalau Timnas Indonesia lolos ke Pildun 2026. Bagaimana pendapat Anda tentang pendapat mereka yang ada di video ini? Jika Anda punya pendapat yang berbeda, sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah video ini. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.